Yang terhormat kepada Bapak Rektor Babun Suharto yang telah ikut bergabung partisipasi dalam acara pagi hari ini. Kemudian yang kedua, yang terhormat kepada Dekan Feby Dr. Andes Hamdan Rifai SDM. Yang ketiga, yang terhormat kepada Prodi Bu Nurul. Yang keempat, yang terhormat kepada Ketua Lembaga HMPS Doni Sandika, dan tak lupa teman-teman panitia yang telah ikut mensukseskan acara dan juga dari BI, dan tak lupa kepada teman-teman yang telah ikut bergabung untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini. Sebenarnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom, meskipun tidak secara langsung, tapi lewat Zoom kita masih kesehatan. Kedua kalinya sholawat salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ya. Nah, pada pagi hari ini di acara kuliah tamu yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan tema Peran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional dalam masa pandemi, yang nantinya akan disampaikan materi oleh Pak Hestu Wibowo. Nah, sebelum itu akan ada sambutan-sambutan dari beberapa orang-orang, bapak-bapak juga. Yang pertama, mungkin untuk Bapak Babun Suharto, Pak Rektor IAIN Jember, mohon untuk berkenan memberikan arahan-arahan kepada untuk Pak Babun. Saya mungkin untuk Pak Babun, saya persilakan untuk bila berkenan untuk memberikan arahan-arahan kepada teman. Sudah ini sepertinya sudah off ini Pak Babun. Ya. Sudah off Mas ya, Pak Babun sudah off ini. Oh, nggih. Kalau begitu langsung saja sambutan dari Dekan Feby Dr. Andes Hamdan Rifai SDM SI. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya banggakan Kepala Perwakilan Wilayah BI Jember, Bapak Hestu Wibowo, adik-adik semuanya yang saya hormati, dan rekan-rekan ISEI, IAII, dan MES yang mungkin turut hadir dalam pertemuan ini. Profesor Dr. Babun Suharto yang masih istirahat. Tadi saya kontak, beliau bersedia hadir karena beliau hari ini masih perlu istirahat. Terima kasih Prof, mudah-mudahan segera sembuh dan bisa bergabung kembali di IAIN Jember ini. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bersama-sama bisa kuliah tamu menghadirkan spesial ini. Boleh saya bilang senior saya Bapak Hestu, Kepala Perwakilan Wilayah BI, sering ketemu dalam banyak acara. Mudah-mudahan acara ini banyak bermanfaat baik untuk adik-adik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lebih khusus dari BI yang turut memberikan kontribusi banyak kepada Fakultas Ekonomi. Adik-adik dan BI, adik-adik bisa sampaikan Bapak Hestu ini, BI ini sebenarnya sejak tahun 2015 sudah banyak memberikan kontribusi positif kepada Fakultas Ekonomi. Masih dekan sebelum saya, Bapak Dr. Khotib, dan saya khususnya di Genbi. Mudah-mudahan kemarin saya juga sempat ketemu sama Pak Hestu di ruangan saya, Mas Hamdan, Pak Dekan, kalau mahasiswa lebih dari 15.000, kami akan saya tambahi. Sudah kami komunikasikan dengan Bapak Pimpinan,
Data-data mahasiswa sedang diolah, nanti dalam waktu dekat insya Allah kami akan mengumpulkan. Terima kasih Pak Estu yang banyak memberikan namanya Pak Gede ya, dulu kami sering komunikasi sama beliau. Mudah-mudahan nanti. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Estu ini hari ini sedang proses menuju UIN yang insya Allah untuk FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya akan menambah kira-kira 2 program studi. Yang pertama adalah program studi manajemen bisnis dan yang kedua ada insya Allah pariwisata syariah yang banyak insya Allah untuk Jawa Timur kalau memang FEBI ini nanti buka pariwisata syariah insya Allah satu-satunya Fakultas Ekonomi yang membuka prodi dan itu kami sudah melakukan komunikasi dengan para pihak utamanya yang berhubungan dengan pariwisata, perhotelan, transportasi, restoran, dan semuanya rata-rata semua menyambut positif, insya Allah kehadiran pariwisata syariah ini. Tentu saja kehadiran program studi manajemen bisnis dan pariwisata syariah tidak lepas dari kontribusi banyak pihak, utamanya FEBI. Kemarin saya juga datang ke teman-teman Bali, ke teman-teman Mataram, dan saya lihat di sana BI selalu hadir. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan fakultas dan umumnya institut tidak pernah melupakan keterlibatan BI selama ini dalam banyak event. Mudah-mudahan kerjasama ini termasuk kepada teman-teman seluruh stakeholder, baik perkebunan, lembaga keuangan, perbankan, yang mungkin turut hadir dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan forum ini bisa memberikan manfaat, khususnya Bapak Estu, Bapak Kepala Pimpinan Wilayah, mohon tidak bosan-bosannya jika kami nanti akan berulang-ulang mengundang dalam event-event yang berbeda. Saya pikir itu saja sambutan saya, mudah-mudahan amal ini oleh Allah dinilai sebagai amal ibadah, dan tentu saja Fakultas Ekonomi sebagai mitra BI dan BI juga mitra FEBI dalam rangka sosialisasi literasi syariah dan program-program yang berhubungan dengan produk BI. Saya pikir kolaborasi simbiosis mutualisme ini perlu kita jalin dalam hal-hal yang lebih detail, dalam hal-hal yang lebih konkret. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhiron, saya atas nama pimpinan fakultas mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Dekan, Pak Hamdan Rifai. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Lembaga HMPS, yakni Saudara Doni Sandika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad, terima kasih kepada orang tua kita yang telah banyak mendoakan kita, semoga sukses di masa nanti. Salam takdim saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Estu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, yang telah berkenan hadir untuk berpartisipasi dalam agenda kuliah tamu kita, walaupun secara virtual. Yang saya hormati kepada Bapak Dekan FEBI, Bapak Hamdan Rifai, SEMSI, dan juga selaku pengurus MES. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahim, SAG MEI, selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik. Yang saya hormati Ibu Nurul Widayati, selaku Wakil Dekan 2 bidang administrasi umum. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saiful Anam MAG, selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dan juga
yang saya hormati dan banyak ucapkan terima kasih kepada panitia kuliah tamu virtual yang kita adakan hari ini secara virtual. Kalau mengaca pada tahun-tahun kemarin, biasanya agenda kuliah tamu ini kita adakan secara offline ya. Biasanya ditempatkan di kantor BI langsung. Maka hari ini karena musimnya corona, kita juga dituntut untuk tidak berkerumunan. Maka kita dari teman-teman HMBS berinovasi. Karena semangat ataupun giruh untuk mencari ilmu itu masih kita rasakan, sehingga kita ada inovasi bagaimana kemudian kuliah tamu ini bisa berjalan meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Adanya kuliah tamu ini yang pertama adalah menjaga silaturahmi dari lembaga HMPS Perbankan Syariah dan juga Bank Indonesia Jember. Kalau saya boleh mengutip katanya Pak Dekan tadi, ada kerjasama simbiosis mutualisme ya, jadi saling menguntungkan gitu. Kami juga mengharapkan semoga nanti kerjasama dalam bentuk lain sehingga ada perkembangan dari perbankan syariah di FEB YAIN Jember maupun fakultas YAIN Jember. Saya juga mewakili teman-teman kepengurusan maupun panitia kuliah tamu pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan karena memang ini awal bagi kami, ini sebagai refleksi bagi kami nantinya untuk memperbaiki jika kedepannya kita mengadakan kerjasama lagi dengan Bank Indonesia Jember. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Saudara Doni telah menyampaikan. Acara selanjutnya yaitu, ya di sini saya akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan tema kuliah tamu dengan tema peran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional dalam masa pandemi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa ditampilkan untuk CV materinya, CV pemateri. Yaitu yang pertama, nama Bapak Hestu Wibowo, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1969. Pendidikan SD Kertapawit Jakarta, SMP Negeri 82 Jakarta, SMA Negeri 78 Jakarta, S1 Universitas Brawijaya Malang, S2 Bristol University Inggris, S2 Univ Indonesia 2015. Kemudian pengalaman kerja, PCPM 17 gelombang 1 03 April 1995. Kemudian staf DSDM Jakarta, Dealer Junior di DPD Jakarta, Analisis Junior di Biro Gubernur 1900 Jakarta, Analisis Senior di PSHM Humas Bank Indonesia 2005 sampai 2018 Jakarta, Kepala Divisi Departemen Komunikasi 2013-2015 Jakarta. Kemudian Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya 2015 sampai 2016. Kepala Divisi Departemen Pengedaran Uang di Jakarta 2016 sampai 2017. Dan yang terakhir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember 2018 dan sampai sekarang. Nah, tidak diragukan lagi. Bapak Hestu ini sangat berpengalaman. Sudah banyak pengalaman yang dia dapatkan. Nah, mungkin setelah ini Bapak Hestu bisa menyampaikan materinya dan
Kepada Bapak Hestu Wibowo, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Sebutin terus langsung masuk ke materinya. Kepada Bapak Hestu Wibowo. Udah dengar suara saya jelas? Udah ya? Sudah? Oke. Sudah jelas, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semua, yang terhormat Bapak Rektor IAIN Jember, Bapak Profesor Dr. Babun Suharto, yang saya hormati juga Pak Hamdan, sahabat saya ini Pak Hamdan Rifai, selaku Dekan FEBI IAIN Jember, beserta seluruh jajaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Ibu Hairunisa Musari juga sebagai pengurus IAI maupun pengurus IC Jember, serta seluruh adik-adik mahasiswa-mahasiswi IAI yang mengikuti dan menjadi audiens pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan juga karena nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam dalam kuliah umum secara virtual ini, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sekali lagi terima kasih Pak Hamdan, juga ini terima kasih dari kami untuk diberikan kesempatan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember untuk memberikan kuliah umum kepada adik-adik mahasiswa khususnya. Kalau saya katakan ini Pak Dekan, ini sebetulnya bukan kuliah umum, saya hanya sharing saja karena memang ini berdasarkan apa yang memang merupakan tugas dan juga menjadi amanah kami di Bank Indonesia, terkait khususnya dalam rangka sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini adalah peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional di tengah-tengah di masa pandemi ini. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Pak Hamdan, sekali lagi terima kasih juga atas kerjasama yang sudah diberikan IAIN Jember pada BI Jember, dan selama masih terbatas kerjasama di bidang pemberian bantuan beasiswa, Pak. Dan kemarin juga dapat informasi sebagaimana juga dengan UNED bahwa ada ketentuan baru sepanjang perguruan tinggi tersebut sudah memiliki mahasiswa lebih dari 15.000 orang, itu kuota untuk pemberian beasiswanya yang semula 50 orang bisa ditambahkan menjadi 25 orang sehingga satu perguruan tinggi bisa mencapai 75 orang. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dan mudah-mudahan di semester berikutnya ya, mungkin di tahun ajaran atau semester genap atau mungkin di awal Januari 2021 mungkin sudah bisa kita untuk kita tindak lanjuti untuk pemberian tambahan kuota beasiswa kepada adik-adik mahasiswa di IAIN Jember. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pertama-tama mungkin saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa terkait dengan peran Bank Indonesia dalam stabilitas ekonomi dan keuangan nasional di tengah masa pandemi ini sifatnya sangat dinamis, artinya bahwa kebijakan-kebijakan diambil saat ini adalah merupakan suatu pihak baik dari kementerian maupun lembaga lainnya, sehingga keluar beberapa kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan lembaga, kementerian, dan otoritas lainnya. Artinya saat ini mungkin kebijakan seperti ini, namun bisa suatu waktu nanti besok atau mungkin dalam suatu waktu tertentu nanti akan ada kebijakan baru yang mungkin akan menganulir atau bahkan ada penyesuaian atau mungkin ada revisi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada saat ini. Tapi sekali lagi mungkin ini karena bisnis ada di mahasiswa, saya belum dapat informasi yang detail. Ini mahasiswanya yang mengikuti kuliah umum saat ini mahasiswa semester berapa nih? Semester 1 kah? Semester 5, Pak. 5, Pak. Oke. Sehingga Semester saya 2. 3.
jadi bermacam-macam bermacam-macam semester. Jadi saya coba untuk menjelaskan mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Kalau mungkin saya menggunakan suatu istilah-istilah yang agak asing bagi adik-adik mahasiswa, nanti coba saya saya coba menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami di segala semester ya. Jadi baik yang mungkin di semester awal maupun sudah di semester akhir. Namun kalau saya melihat dari ininya nih, dari videonya, ini rata-rata mayoritas ternyata Febi itu banyaknya perempuan ya Pak. Iya, betul. Kan betul. mahasiswanya adalah mahasiswi. Jadi memang Febi itu memang digandrungi oleh lebih kaum muslimah ya, dibanding mas-mas yang laki-laki. Tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin saya awali. Saya biasanya kalau menjelaskan sesuatu saya ingin secara global untuk memberikan suatu pemahaman yang utuh. Sebelum saya masuk ke topik utamanya, saya biasa untuk menggambarkan kondisi perekonomian baik secara global, kemudian domestik. Nanti mungkin kita masuk sedikit mengenai bagaimana perekonomian di Jember dan sekitarnya, khususnya di Sekartijang. Kemarin saya sudah menyampaikan wilayah kerja BI Jember itu meliputi Sekartijang. Sekartijang itu singkatan dari Se-Eks-Keresidenan Besuki tambah Lumajang. Jadi Keresidenan Besuki itu meliputi Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, ditambah dengan Lumajang. Maka kita singkat dengan Sekartijang. Itu adalah merupakan kabupaten-kabupaten yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Oke. Baik, mungkin saya awali presentasi ini. Saya nanti ada saya punya long versionnya, tapi nanti saya singkat-singkat saja untuk beberapa topik utama yang mungkin bisa menjelaskan dan menggambarkan kondisi secara umum. Oke, baik. Pertama mungkin saya ingin menggambarkan secara global dulu perkembangan perekonomian terupdate, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat dari beberapa indikasi perekonomian global, kita melihat bahwa memasuki di semester kedua ini atau di paruh kedua 2020 ini, kita melihat adanya suatu indikasi perbaikan ekonomi. Negara, khususnya di negara Tiongkok atau negara Cina, mengingat di Tiongkok ini dampak penyebaran COVID-19 yang sudah mulai berkurang, dan juga pemerintah Cina, Tiongkok yang memberikan stimulus kebijakan fiskal yang cukup besar, dan juga ada beberapa indikator yang bisa mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi global itu sudah mulai ada tanda-tanda mengarah kepada suatu kepemulihan. Tapi memang ini hanya untuk beberapa negara, Tiongkok dan Amerika Serikat, tidak semua negara, karena memang beberapa kinerja perekonomian di Eropa, di Jepang, dan juga India masih belum kuat. Jadi memang perkembangan positif di Tiongkok dan Amerika ini sejalan dengan makin melandainya penyebaran. Jadi COVID-19 sudah mulai melandai, dan juga jadi sudah mulai, karena kemarin kan pada waktu awal-awal pandemi kita mengurangi mobilitas ya. Khususnya di Amerika dan Tiongkok ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan dalam perekonomiannya. Jadi adanya suatu peningkatan mobilitas masyarakat ke level suatu equilibrium normal baru ya, walaupun tidak kembali kepada posisi semua. Ini berlanjut dengan adanya ekspansi perbaikan indikator-indikator manufaktur Tiongkok dan naiknya beberapa indikator konsumsi. Jadi kalau kita melihat dari indikator global, Amerika dan Cina khususnya sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Kemudian juga di samping itu sudah juga ada peningkatan ekspor di beberapa negara dengan adanya beberapa indeks mengindikasikan ke arah perbaikan. Jadi mulai mobilisasi, mulai kembali bergerak. Ini coba kita lihat sebagai suatu tanda bahwa ekonomi global sudah akan mulai ada tanda-tanda. Sementara di pasar keuangan global, ketidakpastian juga masih cukup tinggi karena dipengaruhi beberapa isu-isu. Karena kan adik-adik mungkin tahu Tiongkok dan AS adalah dua raksasa perdagangan dunia. Jadi kita memang istilahnya kalau
Kalau pesawat ya, global itu adalah suatu pesawat terbang, nah mesin penggeraknya pesawat ekonomi global itu adalah Cina dan Amerika gitu loh. Nah, ini yang diperparah lagi dengan isu geopolitik antara Amerika dan Tiongkok. Adik-adik mungkin tahu Amerika dan Tiongkok sekarang sedang istilahnya perang dagang ya, dan sempat mereda namun sekarang kelihatannya agak memanas lagi. Ini juga mempengaruhi ketidakpastian khususnya di pasar keuangan global. Perkembangan ini juga berpengaruh terhadap aliran modal ke negara-negara berkembang. Jadi karena adanya ketidakpastian, jadi yang sementara ini para investor pemilik modal biasanya mereka masuk kepada negara-negara berkembang, namun karena ada peningkatan intensi suasana geopolitik dengan perang dagang Amerika dan Tiongkok, sehingga ini mengurangi aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk juga ke Indonesia. Nah, ini tanda perekonomian global. Jadi adik tahu pada kondisi pandemi ini secara global ya. Jadi mungkin tidak hanya kita baca di koran Jawa Timur atau domestik, adik harus tahu bagaimana sampai dengan saat. Jadi intinya bahwa di paruh 2020 ini sudah ada indikasi bahwa ekonomi global ada tanda-tanda untuk memasuki masa pemulihan, ditandai dengan mulai bergeraknya mobilitas barang dan jasa, khususnya di Tiongkok dan di Amerika Serikat. Sementara negara-negara lain, yaitu tadi seperti negara-negara Eropa, Jepang, dan India, kelihatannya masih belum ada indikasi atau tanda-tanda untuk memasuki masa-masa pemulihan. Nah, ini secara umum, secara global. Nah, bagaimana dengan secara domestik? Ini nanti ada materinya, ada kurva-kurva dan ada diagram. Silahkan untuk baca secara detail seberapa tinggi, seberapa indikasi apa yang akan ini saya paparkan, tapi mungkin secara narasinya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang untuk bagaimana dengan perekonomian domestik juga secara perlahan juga sudah mulai membaik. Ini mungkin menjadi harapan dan juga menjadi berita baik ya, bahwa secara domestik Indonesia kita juga secara perlahan sudah ada tanda-tanda indikator perbaikan atau pemulihan ekonomi. Meskipun masih terbatas karena memang adanya sedikit pergerakan mobilitas, sempat ada pelonggaran atau pelonggaran ya, pembatasan seperti kemarin ada PSBB yang sudah dihentikan atau dilonggarkan, walaupun mungkin seperti DKI Jakarta ternyata diberlakukan kembali, namun sempat kemarin ada pergerakan mobilitas, sehingga ini juga kita melihat menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian domestik secara perlahan juga sudah semakin membaik. Terutama kita lihat dari kinerja ekspor. Jadi kinerja ekspor ini kelihatan membaik, permintaan global. Jadi untuk beberapa komoditas-komoditas tertentu, khususnya komoditas bahan tambang dan mineral, ini sudah mulai adanya kenaikan permintaan secara global, sehingga ekspor kita mulai kembali bergerak dan kinerja ekspor kita mulai kelihatan tumbuh di semester di pertengahan tahun 2020 ini. Sementara itu juga konsumsi rumah tangga juga membaik, masih terbatas, seiring dengan berlanjutnya stimulus fiskal seperti penyaluran bansos dan juga pemberian gaji 13 kepada ASN, juga pemberian bantuan kepada para pekerja yang penghasilannya di bawah 5 juta, juga ada beberapa subsidi dan juga beberapa bantuan dari pemerintah. Ini membantu dalam peningkatan konsumsi rumah tangga. Yang kita melihat indikasi ini sudah semakin membaik. Prospek dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat. Protokol kesehatan di beberapa daerah. Namun kita juga melihat bahwa adanya juga percepatan realisasi anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga adanya beberapa kemajuan restrukturisasi dan penjaminan kredit sudah mulai berjalan, serta juga adanya akselerasi ekonomi dan keuangan digital, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi penggerak UMKM, itu juga sudah mulai ada indikasi dan juga tanda-tanda untuk membaik, walaupun masih terbatas. Sementara ketahanan sektor eksternal di Indonesia di triwulan ketiga 2020 masih tetap kuat, di tengah dinamika penyusuan aliran modal asing pada keuangan domestik pada September 2020 kemarin. Dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah relatif terkendali. Kemarin itu sempat terkendali kemarin sempat tercatat sebesar
14.000 di level Rp14.918. Relatif terkendali di tengah-tengah tingginya ya dan global yang tadi saya sampaikan, ada juga peningkatan geopolitik dan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok itu mempengaruhi dari global. Sementara itu untuk inflasi, nah ini kita bisa melihat bahwa secara domestik, secara nasional inflasi tetap rendah sejalan dengan permintaan yang masih belum kuat dan juga pasokan yang cukup memadai. Ini sangat konsisten dengan kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan inflasi masih bisa kita jaga dalam level rendah dan terkendali. Kemudian untuk kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga memang terus mendorong penurunan suku bunga dan ini sangat kondusif bagi pembiayaan perekonomian dalam rangka stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga meskipun memang risiko dari 19 ini terhadap stabilitas masih terus kita cermati dan selalu kita pantau. Sementara itu untuk kelancaran sistem pembayaran masih tetap terjaga. Jadi kalau kita melihat adik-adik sekalian, kalau kita melihat beberapa indikator-indikator perekonomian seperti saya katakan tadi, ekonomi domestik secara fundamental cukup meyakinkan. Seperti saya bilang tadi, pertumbuhan kita walaupun memang di triwulan kedua kita memasuki memasuki suatu kontraksi pertumbuhan minus di sekitar 5, namun kita melihat juga untuk indikator lainnya seperti cadangan devisa kita juga. Cadangan devisa data terakhir ini yang Juli ya, Agustus kemarin itu adalah sebesar 137,041 miliar US dollar. Sementara inflasi secara year on year kita bisa masih menjaga di level 1,32%. Sementara di suku bunga di BI 7 days repo rate itu sampai terakhir kemarin Bank Indonesia hasil ARDG memutuskan untuk tetap di level 4%. Sehingga dengan indikator-indikator ini kita yakin mudah-mudahan ke depannya Indonesia khususnya dalam masa-masa pandemi ini kita mudah-mudahan bisa juga beranjak dan juga mulai bisa bangkit beberapa program-program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang merupakan sinergi dengan Kementerian Keuangan, dengan pemerintah maupun dengan otoritas yang lain baik OJK, LPS dan juga kementerian dan juga lembaga lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, jadi kalau kita melihat ekonomi umum secara kita melihat bahwa di semester kedua ini atau di pertengahan ini ada sedikit titik harapan, titik cerah bahwa secara global sudah mulai ada indikasi perbaikan atau pemulihan ekonomi. Di domestik pun juga sudah didukung dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang tetap bisa kita jaga, indikator ekonomi, di samping pertumbuhan, yaitu tadi kita sampai cadangan devisa kita masih cukup kuat, inflasi bisa terjaga dengan rendah, kemudian suku bunga juga bisa kita dalam rate yang cukup kondusif, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bagaimana keluar dan memasuki pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita di tengah-tengah situasi pandemi pada ini yang masih belum jelas dan masih belum tentu kapan ini akan akhir. Bapak Ibu adik sekalian, nah sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga stabilitas sistem keuangan secara nasional. Kalau kita melihat bahwa adanya dan koordinasi terhadap ekspansi moneter dan fiskal. Jadi adik-adik sekalian mungkin yang belum familiar ya, kalau kita bicara moneter dan fiskal sebetulnya untuk mudahnya pemahamannya, kalau yang disebut dengan kebijakan moneter itu adalah kebijakan makro, yaitu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Sementara kalau kita sebut dengan kebijakan fiskal, itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, khususnya Kementerian Keuangan sebagai keuangan negara. Jadi kalau kebijakan moneter berarti itu kebijakan BI, kebijakan fiskal berarti kebijakan Kementerian Keuangan.
Nah, kami dari Bank Indonesia terus memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong dan melanjutkan komitmen pendanaan APBN 2020. Nah, ini memang nanti ada beberapa kebijakan dan juga beberapa kerjasama yang dilakukan antara Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan juga pemerintah selaku otoritas fiskal dalam rangka untuk untuk program-program pemulihan ekonomi nasional. Nah, salah satunya adalah dengan pembelian SBN di pasar perdana. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana mekanisme pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam rangka sinergi ekspansi tersebut juga Bank Indonesia sampai dengan 18 Agustus 2020 kemarin telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar tentunya dengan SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan berhasil melakukan transaksi sebesar 42,96 triliun rupiah melalui skema lelang utama. Kemudian melalui skema utama juga ada green shoe option dan juga private placement. Jadi ini ada beberapa skema-skema dalam rangka untuk pemberian secara likuiditas program pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu juga untuk pembelian SBN Bank Indonesia pada tanggal 7 Juli kemarin juga sudah terjadi transaksi sebesar 82,1 triliun. Jadi memang secara total sampai dengan Agustus September ini sudah hampir dari hasil pembelian SBN dalam rangka untuk pemulihan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita melihat koordinasi kebijakan di program PEN atau pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa pihak dalam hal ini, yaitu ada Bank Indonesia, di mana di Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan moneter, makroprudensial dan juga kebijakan di sistem pembayaran. Salah satunya adalah stabilisasi nilai tukar rupiah. Nanti akan saya jelaskan detail apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan Bank Indonesia, mulai dari awal itu mulai dari sekitar bulan Februari 2020 ini yang terdiri dari beberapa kebijakan terkait dengan stabilisasi, bagaimana kebijakan Bank Indonesia dalam rangka untuk penurunan suku bunga dari berapa basis poin sampai dengan terakhir suku bunga tingkat suku bunga berapa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian adanya penyediaan dana likuiditas saya sampaikan tadi dengan adanya mekanisme pembelian repo SBN maupun juga dengan penurunan GWM diperbankan. Kemudian juga pelonggaran beberapa kebijakan makroprudensial serta juga kebijakan di sistem pembayaran baik secara tunai maupun sistem pembayaran secara non tunai. Nah, dari itu kebijakan Bank Indonesia yang menggunakan transmisi. Jadi transmisi itu mekanisme proses derivasi dari suatu kebijakan itu melalui melalui transmisi perbankan. Nah, jadi nanti di fungsi perbankan ini memiliki fungsi intermediasi dan jasa keuangan di sektor ini nanti akan yang langsung merespon dan juga menindaklanjuti dari beberapa kebijakan Bank Indonesia tadi di sektor moneter, makroprudensial maupun di sistem pembayaran. Dari OJK selaku otoritas jasa keuangan juga selaku pengawas mikroprudensial baik perbankan maupun institusi keuangan non bank atau non perbankan juga melakukan beberapa kebijakan khususnya dalam hal pengawasan dan kesehatan perbankan. Di tengah-tengah pandemi ini otomatis sektor keuangan terganggu. Nah, OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi bagaimana kesehatan perbankan dan IKNB ini tetap terjaga dan dalam kondisi sehat. Dan juga yang penting dan juga mungkin adik-adik tahu beberapa kebijakan OJK mengeluarkan kebijakan dalam hal restrukturisasi kredit baik perbankan maupun non-bank, lembaga keuangan non-bank. Ya, restrukturisasi itu ya adik-adik ya, restrukturisasi ya. Misalnya penundaan misalnya pembayaran iurannya atau mungkin pembebasan atau mungkin pembebasan keringanan juga beberapa stimulus lainnya terkait dengan restrukturisasi kredit. Jadi diharapkan dengan ada restrukturisasi ini para pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan dari perbankan non-bank lainnya juga bisa tetap tidak mengganggu dalam portofolio.
Nah, perbankan sendiri di sini mempunyai tugas mengintermediasi, jadi memobilisasi dana dan penyaluran kredit. Jadi ini juga akan di-push terus bagaimana perbankan juga menjalankan fungsi intermediasinya kepada para pelaku usaha, di samping juga untuk memobilisasi pemerintah fiskal tadi, stimulus pajak dan juga kebijakan fiskal dalam rangka pembantuan sosial juga menggunakan perbankan sebagai intermediasinya. Kemudian juga pelaksanaan program restrukturisasi itu tadi yang merupakan turunan dari kebijakan yang sudah OJK, itu pelaksanaan programnya dilakukan oleh teman-teman perbankan. LPS sebagai lembaga otoritas penjamin simpanan juga meyakinkan, make sure bahwa perbankan ini seluruhnya para nasabah tetap dilakukan kebijakan-kebijakan penjaminan simpanan yang ada sehingga tidak mengganggu dan tidak tidak memberikan kekhawatiran pada deposan yang menyimpan dananya di lembaga keuangan. Dengan beberapa kebijakan fiskal itu melakukan beberapa kebijakan baik itu stimulus kebijakan pajak ya dan juga beberapa stimulus di belanja negara khususnya bantuan-bantuan sosial ya, ada data mungkin ada bantuan non tunai, bantuan sembako dan juga bantuan-bantuan subsidi lainnya. Ini adalah merupakan kebijakan fiskal, juga adanya pembiayaan baik itu penempatan dana di perbankan maupun investasi, karena dalam kondisi seperti saat ini diharapkan tetap proses intermediasi perbankan harus benar-benar tetap dijaga. Artinya perbankan tetap harus diberikan keleluasaan dalam hal untuk mengintermediasi dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada sektor usaha. Begitu juga dengan pemerintah berusaha untuk meningkatkan belanja baik di kementerian maupun lembaga, yaitu tadi dalam hal di sektor pariwisata, perumahan dan juga agregat demand. Sekarang pemerintah mempunyai program namanya Germas BBI. Dia tahu nggak Germas BBI? Yaitu gerakan massal, Gernas ya, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi kementerian dan lembaga ini diharapkan belanja-belanjanya itu yang selama ini mungkin ada disuplai dari barang-barang impor, ini sudah mulai menggunakan bahan-bahan ada, terutama juga produk-produk UMKM dalam rangka itu tadi demand dan juga untuk dapat memulihkan perekonomian dalam rangka untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Artinya kalau demand-nya bisa meningkat, produksi juga meningkat, mudah-mudahan ekonomi kita akan bisa lebih cepat pulihnya. Kemudian di sektor real otomatis tadi beberapa kebijakan moneter makroprudensial pembayaran, kemudian OJK dengan beberapa kebijakan restrukturisasi kredit dan juga pembiayaan, LPS menjamin simpanan nasabah dan deposan, kemudian perbankan juga menjalankan fungsi sebagai intermediasi dan juga menindaklanjuti program restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK. Pemerintah menunjukkan beberapa kebijakan-kebijakan stimulus dan juga bantuan-bantuan sosial lainnya, dan juga sehingga sektor real ini diharapkan dapat kembali pulih dan bulan terakhir memang sangat-sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Yang berikutnya, spesifik tadi saya sampaikan langkah-langkah kebijakan ambil ini. Mungkin ke slide berikutnya. Jadi memang sejak awal 2020 lalu, ya mungkin sejak merebak mulai pandemi itu mungkin sekitar pertengahan Maret ya 2020, tapi kita melihat bahwa sejak awal 2020 kami di Bank Indonesia memang terus memperkuat beberapa bauran-bauran kebijakan yang diarahkan memang untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19. Jadi memang walaupun mungkin pandemi dimulai pertengahan Maret, tapi mulai di awal tahun kemarin kami di Bank Indonesia sudah memitigasi beberapa risiko-risiko. Karena kami melihat bahwa setelah beberapa negara mulai terdampak setelah dari epicentrumnya itu di Tiongkok, di Wuhan, kemudian mulai merebak ke beberapa negara, kami di Bank Indonesia sudah mulai memitigasi risiko penyebaran COVID-19 ini di awal-awal tahun kemarin. Ini untuk dalam rangka untuk menjaga baik itu di stabilitas pasar keuangannya, di sistem keuangan, juga kami juga sudah mulai bersinergi dengan lembaga
dan juga kementerian dan pemerintah serta otoritas-otoritas lain dalam untuk mempercepat beberapa pemulihan ekonomi. Jadi ada 5 langkah kebijakan yang dilakukan ini. Yang pertama adalah kebijakan menurunkan suku bunga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejak awal tahun 2020 kemarin sampai dengan hasil RTG September 2020 kemarin, Bank Indonesia sudah menurunkan lebih dari 50 basis point. Maaf, kalau dari Januari kemarin 5 ya, atau mungkin kita sampaikan kalau lebih tepatnya adalah 100 basis point. Jadi mulai Januari kemarin suku bunga kebijakan itu adalah, jadi sekarang suku bunga kebijakan yang menjadi referensi suku bunga Bank Indonesia adalah, ini ada yang tahu nggak sih katanya BI 7 DF Days Reverse Repo Rate. Jadi itu adalah suatu apa namanya, suatu instrumen ya, salah satu instrumen apa namanya, salah satu produk apa ya, scheme yang kita sebut dengan BI 7 Days Repo Rate. Ini suku bunga 7 Days Repo Rate itu yang dijadikan referensi dalam penentuan suku bunga Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, sejak Januari kemarin sampai dengan September, Bank Indonesia sudah menurunkan 100 basis point. Artinya kalau di Januari 2020 kemarin BI 7 Days Repo Rate itu di posisi 5%, dan September kemarin sudah ataupun diturunkan menjadi 44% atau sekitar 100 basis point. Jadi ini kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral rangka untuk menurunkan suku bunga kebijakan dalam rangka itu tadi, dalam memitigasi pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti kalau adik-adik mungkin tahu kenapa diturunkan memitigasi apa namanya, pemulihan ekonomi, karena ekonomi sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga mudah-mudahan dengan penurunan suku bunga ini tetap menggairahkan dan juga tetap menjaga kelangsungan perekonomian di Indonesia dengan penurunan suku bunga. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan stabilisasi dan penguatan nilai tukar rupiah. Jadi Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini melakukan beberapa kebijakan yang sifatnya adalah meningkatkan intensitas apa namanya, actionnya. Kalau dulu mungkin melakukan intervensi mungkin nggak mesti harus setiap hari, mungkin seminggu sekali atau bahkan mungkin 2 minggu sekali gitu ya, baru kita melakukan intervensi. Namun dalam masa-masa pandemi ini Bank Indonesia meningkatkan intensitas, tidak hanya melakukan apa namanya, intervensi secara spot saja. Jadi intervensi atau ada masuk ke pasar menjual dolar, itu namanya intervensi spot ya. Jadi kan Bank Indonesia mengelola cadangan devisa, Bank Indonesia punya apa namanya, istilahnya punya rekening falas atau US dollar. Nah, bisa melakukan intervensi, artinya Bank Indonesia jual dolar. Jadi dalam rangka intervensi, dalam rangka untuk stabilisasi. Artinya ini seperti kalau adik-adik sekalian, kalau kita berbicara masalah nilai tukar itu sederhananya sebetulnya gampang saja. Kalau adik-adik mungkin pernah dengar namanya teori demand dan supply. Sebetulnya dasarnya itu. Artinya kalau demand-nya itu meningkat, supply-nya terbatas atau tetap, itu pasti harga akan naik. Demikian juga sebaliknya, kalau supply-nya bertambah, demand-nya tetap, harga menurun. Nah, itu sama dengan nilai tukar atau dengan nilai tukar kita dibandingkan dengan US dollar. Artinya, kalau US dollarnya itu banyak yang meminta atau banyak kebutuhan di dalam negeri ya, kebutuhan akan US dollar misalnya buat bayar utang luar negeri, misalnya Pertamina buat impor minyak mentah segala macam, kan perlu dolar banyak. Nah, kalau di dalam negeri ini dolarnya banyak yang minta, sementara ketersediaannya terbatas, otomatis karena tadi hukum supply demand yang meningkat, supply-nya terbatas atau tetap, itu pasti meningkatkan harga, sehingga harga dari nilai tukar meningkat atau kita sebut dengan nilai tukar kita melemah. Nah, oleh karena itu, karena kebutuhannya meningkat sementara supply-nya terbatas, maka Bank Indonesia intervensi, jeleng Bank Indonesia istilahnya mengguyur, bukan mengguyur ya, artinya Bank Indonesia melepas dolar dalam rangka untuk menjaga stabilitas agar kebutuhan dolar itu bisa terpenuhi, jadi harga tidak terpengaruh. Dan itu mekanisme sederhana Bank Indonesia melakukan intervensi spot ya, dalam rangka untuk menstabilkan
nilai tukar rupiah kita. Jadi itu sebetulnya. Begitu juga kebalikannya. Kalau rupiah itu terlalu menguat, artinya kebutuhan dolarnya terlalu banyak, sementara demandnya sedikit, otomatis harganya kan melemah. Artinya kalau dolarnya melemah, rupiahnya menguat. Jadi kebalikannya, ini memang agak-agak ini. Jadi kalau rupiah menguat berarti satu dolarnya yang tadi 14.000 mungkin menguat menjadi ekstrimnya menjadi 13.000, itu artinya menguat. Nah, ini juga Bank Indonesia melakukan langkah-langkah intervensi, bukan intervensi, kita melakukan semacam kontraksi ya. Tadinya ada di banyak, kalau tadi kurang kita kalau Pak Gubernur suka mengatakannya sedot semprot gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau kurang kita semprot, tapi kalau terlalu banyak kita sedot. Nah, itu namanya kontraksi dan absorpsi. Artinya kalau kurang kita tambah, kalau kebanyakan kita sedot. Nah, itu yang kita sebutkan dengan intervensi. Nah, dalam rangka stabilisasi ini dan meningkatkan intensitas intervensi, kita ada 3 intervensi yang dilakukan, baik itu spot maupun dengan dengan kita sebut dengan intervensi. Ini penjelasannya agak juga ini satu semester ini dengan DNDF. Jadi DNDF sebetulnya transaksi forward ya, tapi tidak secara jumlahnya, tapi selisihnya gitu. US dollar minggu depan harganya sekian gitu. Yang nanti transaksinya itu tidak ada uang $1.000, tapi sebetulnya nanti kurs dolarnya itu melemah atau menguat. Nah, itu selisihnya itulah yang nanti yang diterima. $1.000 itu sendiri tidak ada serah terima. Jadi itu namanya makanya non-deliverable. Artinya itu adalah transaksi-transaksi salah satu pengembangan dari pendalaman pasar keuangan. Dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder. Ini otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita butuh ini, kita membeli SBN, artinya kita melepas rupiah ke pasar dengan membeli SBN yang ada di pasar sekunder. Kemudian dalam rangka untuk stabilisasi rupiah juga kita memperluas underlying. Tadi ya, DNDF harus ada underlying, karena DNDF ini nggak bisa sembarangan, harus ada underlying-nya, ada dasarnya. Misalnya apakah mau buat transaksi, misalnya tadi Pertamina mau beli minyak, impor minyak segala macam, dia perlu dolar sehingga perlu di forward, dan itu harus ada underlying-nya. Kemudian memperkuat instrumen-instrumen term deposit falas yang lain dan menurunkan rasio GWM falas pada bank umum. Jadi Bank Indonesia itu kebijakan untuk menerapkan kebijakan namanya GWM, giro wajib minimum, reserve RR, kalau mungkin dalam buku-buku buku asing itu RR, reserve requirement, itu namanya GWM. Jadi sejumlah persentase tertentu dari perbankan yang harus disimpan atau ditahan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, ini dalam rangka untuk tadi stabilisasi, menurunkan GWM sehingga perbankan dalam hal ini lebih punya keleluasan dalam menggunakan rekening. Kemudian yang ketiga, langkah kebijakan BI adalah dengan melakukan quantitative easing. Nah, ini cukup menarik juga ini untuk kebijakan quantitative easing, di mana tadi kan untuk memperkuat menstabilisasikan nilai tukar kan kita menurunkan GWM-nya falas karena maupun rekening rupiah. Tadi untuk yang memperkuat rupiah, kita menurunkan GWM dari falas agar perbankan punya keleluasan dalam menggunakan. Nah, untuk quantitative easing, kita juga memiliki kebijakan bahwa kita menurunkan GWM-nya rupiah. Kalau tadi falas, sekarang rupiah. Jadi reserve requirement atau giro wajib minimum yang ditahan di Bank Indonesia juga diturunkan rasionya sehingga perbankan lebih punya tambahan likuiditas. Jadi kalau misalnya sekarang punya duit, misalnya kasar minta punya duit 1 triliun, berat 100 miliarnya itu harus mengendap di bank sentral gitu. Enggak, yang boleh dikelola itu hanya 900 karena 100-nya disimpan di Bank Indonesia. Jadi yang dikelola cuma 19. Nah, dengan menurunkan GWM dari 100 misalnya menjadi 50 miliar, berarti kan perbankan punya tambahan likuiditas, itu tambah 5. Jadi tadi 900, sekarang 950 miliar yang bisa dikelola dalam dalam operasionalnya, sehingga ini juga menambah menambah likuiditas di pasar karena perbankan memiliki tambahan rupiah karena rasio GM kita turunkan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sesederhana mungkin saja. Karena memang mekanismenya agak rumit, cuma saya coba menggunakan bahasa ini. Kemudian
pelanggaran GWM harian. Jadi memang dan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran atau mungkin ada kedisiplinan dalam menjaga GWM itu ada insentif. Nah, ini bagi bank-bank yang bisa menjaga GWM-nya, GWM harian itu ada insentif juga diberikan dalam rangka untuk tadi dikurangkan lagi GWM-nya. Artinya bank akan lebih punya tambahan likuiditas karena GWM-nya agak sedikit dikurangkan dengan kebijakan-kebijakan insentif tadi. Kemudian menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi, baik itu kredit UMKM dan juga beberapa usaha ultramikro yang memiliki pinjaman di perbankan. Ini juga menyediakan likuiditas tadi ya melalui mekanisme penyediaan likuiditas oleh pemerintah yang nanti dijelasin dikit juga. Kemudian kita memperpanjang tenor repo yang tadinya 3, ada yang 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, kita perpanjang sampai dengan 1 tahun. Lelang dilakukan setiap hari agar tetap terjaga likuiditasnya mungkin mudah-mudahan makin bertambah setiap hari dan juga menambah frekuensi lelang setiap harinya. Melakukan ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term repo kepada bank dan korporasi dengan transaksi underlying SBN. Jadi kita melakukan operasi moneter karena bank kan juga punya SBN ya. SBN tahu ya? Surat berharga negara itu semacam government bond gitu ya, apa istilahnya, surat berharga pemerintah ya, karena yang menjamin itu pemerintah sendiri, itu kan dimiliki juga oleh perbankan. Nah, itu diberikan kesempatan untuk di operasi moneter, itu bank juga difasilitasi untuk bisa mentransaksikan dengan Bank Indonesia untuk memperoleh tambahan likuiditas dalam rangka tadi untuk penyediaan likuiditas bagi restrukturisasi maupun juga memberikan bantuan kepada usaha UMKM dan ultramikro. Dan juga tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan RIM. Jadi RIM ini kan sebetulnya rasio RIM itu adalah rasio intermediasi. Kalau dalam udah belajar ini belum ya? Tingkat kesehatan perbankan ada yang namanya LDR ya, loan to deposit ratio. Itu rasio antara loan kredit dengan deposit. Nah, RIM ini adalah sama, cuman ditambah dengan SBN, jadi surat-surat berharga lainnya. Ya, itu disebut dengan rasio intermediasi makroprudensial. Kalau LDR itu kan kredit dan loan dan deposit antara dana pihak ketiga. Kalau RIM itu ditambah dengan surat-surat berharga yang dimiliki. Itu otomatis surat berharga yang liquid ya. Makanya kita ada rasio tertentu dan itu dengan kebijakan ini kita tidak memberlakukan kewajiban baik konvensional maupun perbankan syariah. Yang keempat adalah memperkuat kita melakukan kebijakan untuk meningkatkan rasio PLM. Nah, ini juga mungkin sedikit di sini ada penjelasannya, saya kasih penjelasan. PLM itu adalah penyangga likuiditas makroprudensial, baik itu konvensional maupun syariah. Jadi ini adalah merupakan cadangan likuiditas ya, kayak seperti tadi, kayak deposit yang harus dikelola, minimum yang dikelola oleh setiap perbankan, baik konvensional maupun syariah, yang dalam denominasi, dan itu dalam bentuk surat-surat berharga seperti SBN tadi. Jadi setiap bank minimal itu ya harus punya SBN yang liquid dalam denominasi rupiah, yang itu harus dikelola dalam suatu jumlah minimal tertentu. Nah, ini kita tingkat lebih banyak untuk menambah likuiditas di pasar ya, dengan menambah surat-surat berharga yang dimilikinya karena sudah kita tingkatkan jumlah minimumnya. Tadinya cuma kalau nggak salah sekitar 4 atau 6%, saya lupa ya, ada 4% minimum harus menjaga agar perbankan rupiah secara liquid yang harus rasionya. Kemudian juga kenaikan PLM ini dipenuhi melalui pembelian pemerintah kan kasarnya gini, pemerintah kan butuh liquid ya, butuh dana, butuh likuiditas. Nah, bagaimana memperoleh likuiditasnya? Sementara kan pemerintah sudah mengeluarkan beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan SBN, surat berharga negara. Nah, surat berharga ini mudah-mudahan dibeli oleh perbankan sehingga pemerintah mendapat tambahan likuiditas baik dari Bank Indonesia, dari masyarakat ataupun di pasar keuangan maupun juga dari perbankan yang memiliki tadi, yang kita naikkan rasio PLM-nya agar perbankan juga
banyak melakukan membeli SPN atau SUN sehingga menambah likuiditas dan likuiditas dari pemerintah dalam rangka tadi program-program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin langkah kebijakan sebagaimana juga sebagai salah satu di antara beberapa tugas pokok Bank Indonesia, yaitu dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran dan juga mendorong peran sistem pembayaran dalam pemulihan ekonomi. Di Bank Indonesia kita mengoptimalkan pembayaran non tunai. Adik-adik mungkin sudah tahu ya yang namanya KRIS ya, satu platform pembayaran menggunakan QR code yang sudah kita standarisasi menjadi KRIS. Ini kita memberikan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kalau selama ini KRIS itu kan sebagai suatu aplikasi pembayaran antara merchant, itu kalau menggunakan itu pasti ada yang namanya biaya. Ya, ada semacam yang kita sebut dengan MDR. MDR itu merchant itu ada semacam biaya administrasi lah gitu. Yang besarnya kira-kira kalau nggak salah sebesar 0,7%. Jadi kalau misalnya adik-adik belanja ke Lipo itu beli chat time, beli chat time harganya 10.000 gitu ya. Bayarnya adik-adik pakai KRIS. Nah, nanti adik-adik bayar si si vendornya, mungkin si chat time itu mungkin kerjasama dengan Link Aja misalnya atau dengan OVO gitu ya. Si chat time itu misalnya 0,7%, berarti kalau misalnya biaya 10.000, berarti nanti chat time-nya dibayar 10.000 kan dibayar oleh pembeli kepada merchant kepada chat time. Nah, chat time itu nanti dibagi lagi, dikenakan biaya administrasi sebesar 70 atau 70 rupiah gitu ya. Jadi yang diterima hanya 930 biaya administrasi bagi si OVO atau Link Aja. Nah, dengan adanya masa-masa pandemi ini, Bank Indonesia melakukan kebijakan bahwa khusus ya, buat para pelaku usaha UMKM dan usaha mikro, itu biaya transaksi atau MDR itu dihapus atau alias 0%. Jadi sekarang pengusaha UMKM nggak usah khawatir dengan Bank Indonesia mengembangkan atau memperluas akseptasi KRIS, karena untuk para UMKM dan juga para pengusaha mikro menengah itu dibebaskan dari biaya. Jadi tetap menggunakan KRIS namun tidak ada biaya. Jadi kalau misalnya harga barang 10.000 ya dia terima masuk ke rekeningnya 10.000. Kalau tadi kan dipotong 0, sekarang tidak ada biaya sehingga pengusaha-pengusaha dibebaskan dari biaya-biaya transaksi. Ini salah satu kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Kemudian fee SKNBI. Nah, SKNBI ini adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia. Jadi adik-adik mungkin saya nggak tahu udah belajar warkat bukan warkat debit, warkat itu sistem pembayaran paper base ya. Jadi kalau adik-adik mungkin saya nggak tahu, adik-adik sekarang udah tahu namanya cek belum? Cek, giro biliet, warkat biliet, giro dan segala macam itu ya. Tahu ya mungkin cek ya, ada yang cek tunai, ada yang cek giro segala macam. Nah itu transaksi penyelesaian menggunakan sistem clearing. Nah Nasional Bank Indonesia dari selama pandemi ini Bank Indonesia melakukan kebijakan untuk menurunkan fee yang kalau nggak salah dari 3.000 fee. Ini zaman dulu ya, sebelum ada mobile banking atau belum ada ATM. Biasanya kalau mau ngirim transfer uang itu misalnya dari orang tuanya mau kirim biaya kuliah gitu kan transfer ya. Transfer lewat bank itu mengisi formulir, mengisi warkat itu namanya pakai warkat. Nah itu ada biayanya bahwa kita harus di-clearing, harus mengirim segala macam. Nah itu biaya transaksi clearing itu diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi jumlahnya kecil sekali sebetulnya, nggak terlalu berat. Itu mengenai clearing di sistem clearing Bank Indonesia. Kemudian juga melonggarkan kebijakan kartu kredit. Kartu kredit pun dilakukan kelonggaran kebijakan, misalnya menambah periode jatuh temponya. Tadinya biasanya mungkin 20 hari kerja, sekarang ditambah mungkin 30 hari kerja, dan itu diserahkan kepada masing-masing bank. Kemudian mungkin juga bunga keterlambatan juga dihapus atau mungkin dikurangi, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan lain untuk mempermudah dan juga meringankan dari para pembeli kartu kredit. Di samping juga kami di Bank Indonesia mendukung akselerasi penyaluran dana bantuan sosial secara kemudian bantuan-bantuan sosial lainnya diupayakan secara non tunai, karena memang kalau non tunai lebih tepat sasaran dan lebih kecil kebocoran-kebocoran dan lebih
tepat mengenai sasaran, sehingga mudah-mudahan kita bantu dari Bank Indonesia dalam rangka untuk peningkatan proses penyalurannya itu dengan secara non tunai itu bisa terjaga, baik dari bagi sistem, kemudian infrastruktur, dan juga dengan perbankan yang juga sebagai penyalur dari dana-dana bantuan sosial tersebut. Kemudian juga kami di pengelolaan uang rupiah, kami juga menerapkan protokol kesehatan di mana uang, karena memang uang adik-adik sekalian kan memang juga menjadi salah satu media mediasi untuk penularan atau mungkin media untuk penyebaran virus maupun bakteri ya, sehingga kami dari Bank Indonesia itu melakukan kebijakan karantina uang rupiah. Jadi setiap uang yang di-store bank ke Bank Indonesia kita karantina dulu 14 hari, kita semprot desinfektan kemudian dikarantina, tidak langsung kita olah. Karena kita harus melihat juga bahwa memang uang risiko menjadi virus maupun bakteri. Kita lakukan secara cepat, sering beberapa kali ini kita sudah memang ada pembatasan-pembatasannya, ada pembatasan, ada yang lockdown, ada yang PSBB, ada yang PSBM dan seterusnya. Namun kita tetap menjaga bahwa distribusi uang ke seluruh area dan seluruh jaga dan tepat waktu. Kemudian juga ketersediaan uang di ATM dan juga menyiapkan kebutuhan uang tunai di perbankan selalu kita jaga. Artinya memang walaupun ada penurunan kebutuhan masyarakat akan uang tunai, namun tetap kami dari Bank Indonesia selalu memonitor dan tetap menjaga bahwa kami harus tetap menjaga agar jangan sampai kebutuhan masyarakat tentang uang tunai itu tidak terpenuhi. Di samping juga mendorong beberapa percepatan implementasi dan keuangan digital. Jadi kita meningkatkan kolaborasi antara bank dan fintech ya untuk melebarkan akses kepada UMKM, karena kami melihat bahwa di situasi pandemi ini bahwa memang kita melihat bahwa UMKM ini sebagai salah satu penggerak ekonomi juga perlu juga kita dukung. Artinya bahwa UMKM ini perlu kita perluas aksesnya, apalagi dengan teknologi digital ini kan sudah tidak ada lagi akses pemasaran, khususnya itu tidak ada lagi batas-batas wilayah atau negara ya. Jadi ini juga kita coba lihatkan bahwa UMKM itu untuk kita coba lebih ke go digital dan go internasional. Dan juga kita meningkat bank dan fintech, tahu ya, DD fintech ya. Fintech itu adalah lembaga keuangan non bank yang menggunakan berbasiskan teknologi. Jadi dia berlaku sebagai bank ya. Kalau bank itu kan sebetulnya fungsi dasar adalah menerima simpanan masyarakat dan menyalurkan kredit. Itu kan basic function dari bank ya. Nah, ada lembaga yang bukan bank juga melakukan fungsi itu tadi, menyimpan dana dan juga memberikan pinjaman masyarakat. Dia bukan bank, tapi dia menggunakan teknologi digital. Itu namanya fintech. Walaupun bank juga ada yang menggunakan teknologi digital, tapi memang dia base-nya adalah bank, tapi kalau fintech adalah benar-benar suatu lembaga keuangan, bukan dalam bentuk perbankan. Fintech, ya, jadi ada juga banyak pembiayaan fintech, gitu. Banyak, tapi hati-hati banyak fintech bodong juga ini. Satu hari bunganya 10%, dibayangkan kalau misalnya kita minjem terus nggak nyaur 2 hari aja udah 20% bunganya. Itu harus hati-hati buat, tapi tetap ini adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang membantu untuk kondisi tertentu ya, karena kalau perbankan itu kan mungkin karena terlalu prudent sehingga untuk administrasi birokrasinya cukup panjang dan sebagian orang mungkin menjadi kendala, sehingga dengan fintech ini mungkin mengisi keterbatasan yang dimiliki oleh bank, sehingga fintech juga menjadi suatu entity yang melengkapi dari lembaga keuangan. Kemudian kalau kita melihat secara umum hasil RDG kemarin yang juga perlu disampaikan adik-adik sekalian terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, setelah sekian bulan ya dari Januari kemarin, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga referensi atau suku bunga acuan yaitu 7 days reverse repo rate itu tetap di 4%. Berikutnya Mas. Kemudian kita juga menetapkan suku bunga deposit facility atau DF sebesar 3,25% dan juga suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Jadi maksudnya deposit facility sama lending facility ini adalah suku bunga biasanya untuk acuan dalam rangka untuk pengelolaan uang di akhir hari untuk overnight gitu ya. Jadi hari ini misalnya
saya bank gitu ya, hari ini saya punya kelebihan dana gitu ya. Nah, kalau mau nyimpen di BI itu kita memberikan fasilitas namanya deposit facility dengan dikenakan bunga 3,25. Ya otomatis bunga di luar lebih tinggi ya. Silahkan kalau mungkin di tempat lain penempatan dana-dana kelebihan ekses dari dana-dana perbankan itu mungkin di luar masih nggak ada lagi yang menerima, atau mungkin satu lain hal, udah ke BI aja kita membuka skim yaitu fasilitas deposit tapi dengan bunga sebesar 3,5. Begitu juga kebalikannya untuk lending, kalau di akhir hari satu bank dalam memenuhi kebutuhannya kekurangan likuiditas, itu bisa minjem ke BI dengan lending facility suku bunga di level 4,75. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan kepada bank sentral ya, ada fasilitas penyimpanan maupun fasilitas peminjaman di akhir hari untuk pengelolaan keuangan perbankan biasanya. Nah, kemudian untuk kebijakan lainnya, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan fundamental, kemudian memperkuat strategi operasi moneter, tadi juga sudah kita jelaskan ya, memperpanjang periode beberapa intensif pelonggaran. Jadi kebijakan pelonggarannya kita perpanjang terus. Kemudian juga kita mendorong pengembangan instrumen pasar keuangan untuk terus kita kembangkan. Tadi kita ada DNDF dan juga beberapa intervensi lainnya. Kemudian melanjutkan juga perluasan akseptasi kris. Jadi dengan kondisi pandemi ini dan sesuai sebetulnya sejalan dengan protokol WHO, kondisi pandemi ini diharapkan dilakukan secara non tunai. Dan kris ini adalah sebetulnya sejalan dengan ada kontak sama sekali antara penjual dan pembeli. Itu sangat cocok sekali. Kalau dulu kita pakai uang, otomatis ada uang diserahkan, diterima, ada serah terima ya, apalagi kalau kembalian serah terima kembali. Kemudian kalau dengan APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, juga ada pakai kartu kita kasih, digesek, kemudian kita terima lagi, ada serah terima, dan itu tetap ada risiko. Nah, ini dengan kris tanpa ada sentuhan atau kita sebut dengan contactless ya, itu transaksi bisa berjalan dengan hanya menampilkan QR code, kemudian di-scan dari gadget masing-masing, kemudian nanti ada verifikasi dan PIN segala macam, transaksi terjadi, kedua pihak terkonfirmasi, terjadi transaksi dan tanpa ada sentuhan dan tanpa ada kontak sama sekali, dan itu sangat dianjurkan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga kita mendorong agar akseptasi kris ini semakin luas, dan memang sebagai langkah-langkah awal prioritas dari Bank Indonesia, khususnya juga BI Jember, satu yang kita prioritaskan adalah pasar-pasar tradisional, kemudian juga tempat-tempat ibadah yang memberikan donasi kan juga bisa secara kris, dan juga kepada transaksi-transaksi. Jadi diharapkan penerimaan maupun pengeluaran pemerintahan daerah, baik itu pengeluaran misalnya gaji diharapkan semua sudah melakukan secara non tunai, kemudian juga pembayaran, serta juga penerimaan retribusi, misalnya retribusi pasar, kemudian retribusi tempat masuk destinasi wisata, itu diharapkan penerimaan maupun pengeluarannya itu dilakukan secara non tunai dan menggunakan kris. Begitu juga tadi yang masjid ya, donasinya itu tidak lagi menggunakan kencreng ya, kotak keliling itu, tapi karena itu kan juga menjadi risiko untuk media untuk penularan dari satu orang ke orang lain, dan sehingga dengan contactless mudah-mudahan bisa menjadi solusi dalam mencegah paling tidak penyebaran COVID-19. Mungkin demikian secara umum. Beberapa hal juga yang mungkin terkait dengan stabilitas sistem keuangan di Sekar Kijang, khususnya di Jember. Ada satu hal terkait dengan sistem keuangan yang mungkin saya ingin share yang agak unik nih ya, khusus kasus di Jember dan Sekar Kijang. Kalau tadi di awal saya menyampaikan mengenai waktunya gimana, masih cukup ya teman-teman ini ya? Saya cuma mungkin 5 menit aja lagi terakhirnya. Mungkin teman-teman kalau tadi di awal ya mungkin moderator saya 5 menit ya terakhir menutup dari kebijakan Bank Indonesia. Saya sudah menyampaikan mengenai stabilitas sistem keuangan secara domestik. Kita melihat tadi bahwa secara nasional ini. Secara nasional, sebentar. Saya akan menunjukkan ada sesuatu hal yang menarik, khususnya di stabilitas keuangan di Sekar Kijang. Kalau dari kondisi perekonomian domestik, khususnya di kinerja kredit
Ya. Oke. Nah ini. Meskipun stabilitas sistem keuangan kita terjadi, ini domestik ya, namun terjadi apa namanya kinerja kredit itu walaupun ada pertumbuhan, namun tercatat sangat rendah. Jadi untuk fungsi intermediasi sektor keuangan ini masih lemah. Jadi saya bacakan ya dari mungkin tadi kalau adik-adik mungkin mendengarkan mengenai kondisi ekonomi domestik khususnya di stabilitas sistem keuangan, bahwa fungsi intermediasi di sektor keuangan masih lemah, di mana pertumbuhan kreditnya masih sangat terbatas. Pertumbuhan kredit di Agustusnya, secara nasional pertumbuhan kredit Agustus tercatat rendah sebesar 1,04% secara year on year. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiganya 11,64% di Agustus 2020. Walaupun memang di beberapa sektor tercatat peningkatan pertumbuhan kredit di sektor pertanian, pertambangan, dan transportasi. Dengan dia lihat di Sekar Kijang cukup menarik bahwa ternyata pertumbuhan penyaluran kredit Agustus 2020 kemarin di Sekar Kijang tumbuh di angka penyaluran kredit di Sekar Kijang itu mampu tumbuh sebesar mana ya tadi ya? Pertumbuhan kredit di Sekar Kijang itu mampu tumbuh sebesar 8,8% dibandingkan di TW2 2020 kemarin ya, itu sebesar 6,45. Jadi kita melihat bahwa secara nasional pertumbuhan kreditnya itu cukup rendah 1,04%, sementara di Sekar Kijang ini tumbuh dari 6,45% menjadi 8,08%. Artinya bahwa kita melihat secara kinerja sistem keuangan sebetulnya untuk Sekar Kijang ini masih sangat-sangat kondusif dibandingkan nasional ya. Walaupun mungkin dalam beberapa survei memang ada beberapa perbankan yang secara survei berbeda di perbandingan sebagai alat survei untuk misalnya bank-bank tertentu, misalnya Bank Jatim dengan BRI yang memang kinerja kreditnya pertumbuhan kreditnya tinggi, itu tidak mewakili dari Jawa Timur secara keseluruhan. Karena apa? Karena kan bank yang ada di Jawa Timur bukan hanya Bank Jatim dan BRI. Sementara mungkin yang tumbuh tinggi itu mungkin hanya 1 atau 2 bank, namun bank secara keseluruhan itu cukup rendah, sehingga secara nasional pun hanya mencapai sekitar 1,04%. Namun kalau kita melihat lagi, di breakdown lagi dari kredit yang ada di Sekar Kijang, mungkin adik-adik perlu gembira dengan fungsi intermediasi perbankan khususnya di wilayah Sekar Kijang, karena 45,8% penyaluran kredit di daerah Sekar Kijang oleh perbankan itu disalurkan ke UMKM. Diikuti kredit rumah tangga 36% dan juga sektor lainnya itu sekitar 18,2%. Jadi satu, tingkat pertumbuhan kreditnya lebih tinggi daripada nasional, kemudian proporsinya lebih besar adalah di sektor UMKM penyalurannya, dan dari UMKM tersebut sekitar 52% itu adalah UMKM yang bergerak di sektor turunannya ya. Jadi kalau misalnya penyaluran kredit 45%, jadi bank yang ada di Sekar Kijang ya, yang tadi wilayah kerja BI ada menyalurkan kredit 100%, itu 45% teman-teman perbankan kita menyalurkannya kepada UMKM. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, UMKM apa saja yang menerima kredit dari perbankan, yaitu UMKM yang bergerak di sektor
perdagangan. Ini merupakan sebetulnya suatu indikator yang baik bahwa di Sekar Kijang dari sisi stabilitas keuangannya, intermediasi perbankan cukup berjalan dengan baik, dan dari sisi risikonya pun juga masih terkendali karena sampai dengan Agustus kemarin NPL-nya itu hanya sebesar 2,86%, masih di bawah threshold sekitar 5%. Jadi sebetulnya aman-aman saja. Artinya ini bukan berita baik juga bagi stabilitas keuangan di Jember, bahwa memang kondisi cukup baik, kinerjanya cukup baik, dan mudah-mudahan ini menjadi modal dan juga menjadi bekal khususnya di masyarakat Jember dan sekitarnya, bahwa dalam rangka untuk keluar dari pandemi ini dan kita bangkit, mudah-mudahan kita punya harapan lebih besar, karena memang dari sisi baik dari sisi potensi ekonomi kondusif dalam rangka untuk kita bisa bangkit dan pulih dari. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Dan sekali lagi, ini sampai sampaikan adalah kebijakan sifatnya dinamis ya. Artinya kebijakan ini karena ini merupakan suatu antara pemerintah fiskal, otoritas lainnya, perbankan dan juga sektor lainnya, sehingga mudah-mudahan kita lihat lagi apa ke depan pemerintah juga kementerian lembaga dan Bank Indonesia, otoritas lain apakah juga nanti ada langkah-langkah lebih lanjut. Beberapa langkah tersebut adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk mendukung. Mungkin demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Restu telah disampaikan materi yang sangat menarik dan sangat baik. Mungkin habis ini, setelah ini yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung lewat nggak ada suaranya. Oke. Monggo, silakan kalau ada ini, Mas. Ya, moderator. Ada yang mau nanya langsung atau mau membacakan dari yang yang di chat atau mungkin ada. Baik kepada ini Pak, ini sudah ada. Baik kepada saudari Nindi, saya persilakan. Monggo. Nindi Elisa Fitri. Audio nih. Untuk saudari Nindi tidak bisa terdengar nih. Mungkin bisa dihidupkan. Suaranya bisa dihidupkan. Saudari Nindi Elisa Fitri, untuk suaranya bisa dihidupkan supaya bisa didengar. Ya, halo. Nah, sudah. Baik, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nindi Elisa Fitri dari Perbankan Syariah 2. Nah, yang saya tanyakan di sini, kan tadi dari penjelasan Bapak bahwasanya pada awal merebaknya COVID-19 di pertengahan bulan Maret, pihak Bank Indonesia sudah merencanakan atau merancang bagaimana cara mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Nah, di sini yang saya tanyakan, dalam kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan, kebijakan apa yang lebih signifikan untuk untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Eli. Mungkin bisa langsung saja dijawab. Oh, langsung. Materi, nggih, langsung saja biar. Oke, baik. Saya coba jawab pertanyaan dari Mbak Nindi Fitri ya. Terkait tadi pertanyaannya, mana yang paling apa tadi? Lebih signifikan gitu, Pak.
merancang ya, sebetulnya istilahnya bukan merancang tapi sudah memitigasi, karena memang kan sebetulnya pandemi ini sudah mulai muncul ya di sebetulnya tahun 2019 kemarin, namun menjadi pandemi global itu kan mungkin ya itu tadi pertengahan Maret ya, sehingga di bulan Januari Ya, Pak. pun memang belum masuk Indonesia masih belum berstatus pandemi, tapi kita sudah melihat bahwa ini akan punya potensi untuk bisa menjadi berkembang lebih luas, karena selain di Cina waktu itu di kota ini juga mulai merebak, sehingga kita sudah memitigasi. Nah, kalau kita melihat tadi menanyakan dari 5 langkah-langkah kebijakan pemulihan ekonomi, sebetulnya kalau kita lihat ini adalah merupakan suatu bauran ya, bauran tuh mix ya, bauran ya, mix dari suatu kebijakan yang tidak bisa hanya dijalankan satu saja, kemudian ini akan manjur untuk menyelesaikan ataupun bisa. Apalagi mungkin kalau Mbak Nindi ketahui, sebagai informasi saja, tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi COVID-19 ini. Artinya semua negara pun ya kalau dibilang berpikir keras bagaimana mengendalikan dan juga bagaimana memulihkan ekonomi akibat pandemi ini. Karena ini kan sebetulnya epicentrumnya atau permasalahannya kan adalah di sektor kesehatan gitu ya, bukan di sektor ekonomi. Para pakar juga diskusi mengatakan ini krisis ekonomi, krisis moneter sekarang ini berbeda dengan krisis ekonomi di tahun-tahun yang lalu, tahun 98 atau 2008, 2013 kemarin. Kenapa? Karena kalau dulu krisis ekonomi memang pusatnya ataupun disebabnya adalah karena memang masalah-masalah ekonomi gitu ya. Masalah-masalah yang bersumber dari sektor ekonomi. Nah, ini sekarang ini krisis ekonomi sekarang yang menggejala di seluruh global ini, penyebabnya bukan di yang akhirnya berdampak ke sektor lain, bahkan juga yang sangat berdampak ke sektor ekonomi. Sehingga kalau ditanya mana yang paling efektif, ini tidak ada yang satu, ini malah merupakan suatu bauran. Jadi kalau kita sebut namanya, mungkin adik-adik mungkin pernah agak lucu juga namanya Bipolimix. Jadi Bank Indonesia Polimix, bukan Poldamix tapi Bipolimix. Jadi ini adalah merupakan suatu bauran kebijakan bank sektor moneter, kemudian di sektor makroprudensial, juga terutama juga di pembayaran. Jadi bauran dari beberapa kebijakan menjadikan satu kesatuan yang tadi 5 langkah-langkah tersebut, yang ini yang menjadi kebijakan Bank Indonesia dalam rangka untuk kita lakukan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Di samping dari kebijakan-kebijakan dari otoritas lainnya, tadi mungkin BI sendiri, BI itu bukan dokter atau bukan dukun yang bisa menyembuhkan semua penyakit gitu, tapi tetap dia merupakan sinergi, koordinasi dengan semua pihak, dengan otoritas lain, dengan Kementerian Keuangan selaku kebijakan fiskal, dengan OJK, dengan LPS, dan juga institusi lembaga. Kalau ditanya mana satu, nggak ada Mbak, jadi harus dalam satu kesatuan dan satu kebijakan, bauran kebijakan yang sama, ini sama-sama menjadi satu program dalam rangka untuk pemulihan. Mungkin demikian sementara jawaban dari saya buat Mbak Nindi. Ya, mungkin dari Mbak Nindi masih ada feedback atau masih kurang paham dari penjelasan? Sudah paham, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada saudari Agis, saya persilakan, monggo. Halo, saudari Agis. Halo. Ya, baik. Monggo, saya persilakan. Ya. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan inflasi itu sendiri. Jadi inflasinya itu tidak terlalu melonjak turun. Dan yang paling penting ini, apakah ada faktor pendukung lainnya agar
negara kita ini tidak menjadi negara yang tertinggal jika kita lihat dari sudut pandang ekonomi. Sudah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mungkin kepada Ya, pertanyaan tadi ada dua ya. Yang pertama, pengendalian inflasi. Ya, oke. Pertama tadi, Ya. Mbak siapa tadi namanya? Lupa saya. Agis. Mbak Agis. Oke. Mbak Agis menanya mengenai pertama yaitu mengenai pengendalian inflasi. Apa yang dilakukan Bank Indonesia terkait dengan pengendalian inflasi. Jadi mungkin kalau terkait dengan masalah pengendalian inflasi, Mbak Agis, mungkin adik-adik, teman-teman semua juga ada tahu, kami banyak juga berkoordinasi dengan pihak-pihak stakeholders lainnya dan juga para pemangku kepentingan dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Ya, mungkin adik-adik mungkin ada yang pernah dengar namanya TPID, ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi ada tim pengendali inflasi di pusat, di mana ini oleh Kemenko, Perekonomian dan Bank Indonesia. Sementara untuk di level daerah ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Nah, TPIP maupun TPID ini adalah merupakan suatu tim yang tugasnya memang dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah dan juga kebijakan untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Jadi TPID itu anggotanya dari Bank Indonesia, juga dengan pemangku kepentingan, ya mungkin kepala daerah, dan juga dinas-dinas dan juga OPD lainnya, kemudian juga mungkin lembaga-lembaga terkait lainnya, misalnya Bulog, kemudian juga mungkin dinas-dinas terkait, dinas kemudian seterusnya, bahkan juga kepolisian setempat, dan juga dengan instansi lembaga lain. Jadi tim ini yang bertugas melakukan pemantauan hari per hari. Jadi kami di Bank Indonesia ini punya namanya PIHPS, ya. Jadi harga komoditas yang dihitung inflasinya dipantau setiap hari. Jadi kami punya dashboard untuk memantau harga bawang merah hari ini naik, di pasar Tanjung naik sekian, kemudian di pasar di pasar Puger ternyata turun sekian dan seterusnya. Nah, kami punya punya pantauannya, sehingga ini akan kita melihat apakah memang ada komoditas-komoditas yang mungkin sudah masuk peningkatannya cukup mengkhawatirkan, mungkin dari hijau sudah mengarah ke kuning, atau mungkin ternyata harga ada sudah. Kita akan melihat lagi, misalnya harga sudah merah, kita akan lihat ada apa yang terjadi di daerah atau di wilayah tersebut. Oh, ternyata pasokannya terbatas. Ternyata mungkin bawang putih mereka dari stoknya kurang, sehingga harga naik, dan pemantauan kami harga bawang putih meningkat dan terjadi peningkatan cukup signifikan. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana untuk satu, apakah permasalahan ini dari sisi stok, dari sisi produksi, atau dari sisi lainnya mungkin distribusinya, atau mungkin ada lockdown sehingga nggak bisa lewat truknya dan seterusnya. Nah, itu isu-isu seperti itu dibahas oleh TPID ini dan cari solusinya seperti apa. Ya, nanti karena melibatkan beberapa pihak, mudah-mudahan segala permasalahan juga bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan instansi. Ya, misalnya tadi truknya nggak bisa lewat, kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk truk-truk membawa sembako agar diberikan dispensasi bisa lewat, gitu. Jadi dan seterusnya. Sehingga ini mudah-mudahan dengan tim pemantauan inflasi daerah, yang mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga agar inflasi di semua daerah, ya, bukan hanya di kota-kota besar, di semua daerah, terutama kota-kota yang dihitung inflasinya. Menghitung inflasi itu tidak semua, walaupun tidak semua kota ya dihitung, tapi ada beberapa kota yang menyumbangkan representasi untuk penghitungan inflasi secara nasional. Nah, untuk wilayah kerja Bank Indonesia Jember, dari 5 kabupaten, hanya 2 kota, yaitu Jember dan Banyuwangi. Sementara Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang, walaupun kita hitung inflasinya, namun kita tidak hitung menjadi IHK secara nasional. Walaupun misalnya gonjang-ganjing harga di Lumajang, ya nggak akan kita hitung menjadi berpengaruh kepada inflasi nasional, karena memang tidak kita hitung menjadi representasi dari penghitungan inflasi nasional. Nah, itu jadi Mbak, jadi mungkin itu yang langkah-langkah yang kita lakukan, dan terkait dengan terkait dengan masa pandemi ini, otomatis untuk pengendalian inflasi kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, ya. Beberapa kali kami selalu menyelenggarakan HLM, high level meeting, dengan para kepala daerah untuk membahas permasalahan khususnya dalam rangka pengendalian inflasi, baik itu yang sifatnya komoditas pangan, volatile food, maupun juga terkait dengan. Jadi ada tiga
disagregasi untuk penghitungan inflasi. Jadi inflasi dibagi menjadi 3 disagregasi. Volatile food itu barang-barang komoditas pangan. Dan yang kedua ada administrative price, barang atau jasa yang ditentukan harga oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang namanya inflasi inti atau core inflation. Kalau komoditas ya berarti komoditas kayak bawang, cabai, telur, daging ayam dan seterusnya. Itu komoditas volatile food. Kalau administrative price ya mungkin harga-harga jasa yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya tiket kereta itu kan yang ditentukan oleh pemerintah, dalam arti PT KAI atau mungkin dalam hal ini pihak-pihak tertentu. Kemudian tiket pesawat untuk pemerintah. Kemudian juga tarif PAM, PDAM dan juga tarif yang ditentukan. Itu namanya administrative price. Yang terakhir barang yang di luar dari 2 tadi itu yang kita hitung menjadi representasi dari daerah tersebut. Ya kalau mungkin di Jember ya mungkin ada ikan-ikanan dan juga ada barang-barang kayak emas segala macam menjadikan komoditas yang dihitung masuk dalam kelompok core inflation atau inflasi inti. Nah itu dari peran Bank Indonesia dalam rangka untuk menjaga stabilitas. Dan alhamdulillahnya kita patut bersyukur karena selama pandemi ini inflasi kita bisa jaga dalam level yang rendah dan stabil. Inflasi secara nasional year on year itu inflasi kita bisa dijaga di level 1,32%. Itu suatu prestasi setelah 10 tahun terakhir. Ini adalah tahun 2020 adalah pencapaian tingkat inflasi yang paling rendah. Jadi ini ya merupakan kerja bersama pandemi ini kita bisa tetap menjaga tingkat inflasi dalam level rendah dan stabil. Mungkin itu Mbak Anggi jawabannya saya. Monggo ada yang lain, monggo silakan Mas. Dari saudari Agis sudah dimengerti ya? Paham. Terima kasih Pak. Kembali sama-sama. Baik, langsung pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir kepada saudari Citra Ayu Lestari, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Citra Ayu Lestari dari PS2. Di sini saya mau menanyakan, Bank Indonesia kan mempunyai 5 peran dalam menjaga stabilitas keuangan. Dalam masa pandemi seperti saat ini, adakah peran yang mana yang lebih diprioritaskan untuk menjaga stabilitas keuangan? Oke. Baik, kayaknya pertanyaannya agak mirip sama pertanyaannya Nindi tadi ya, dari 5 ini, tapi nggak apa-apa. Artinya saya bisa memahami mungkin yang mana yang mungkin menjadi concern utamanya Bank Indonesia dari 5 peran tadi ya. Baik itu suku bunga, kemudian mungkin juga kebijakan stabilisasi, kemudian juga kebijakan di pasar uang dan falas, atau juga pelonggaran likuiditas, pelonggaran makroprudensial maupun di sistem pembayaran. Jadi sekali lagi kalau dikatakan mana yang lebih prioritas atau lebih utama, seperti sampaikan tadi, ini karena merupakan baurannya. Bauran di Bipol Mix. Oke, kalau mungkin nggak tahu udah sudah teman-teman udah kenal namanya Bipol Mix, BI Policy Mix. Jadi di Bank Indonesia itu punya kebijakan bauran ya. Karena begini Mbak Ayu ya, karena kita melihat di Bank Indonesia belajar dari beberapa pengalaman, ternyata Bank Indonesia sebagai bank sentral, walaupun tugas utama dia sebagai otoritas moneter, namun pengalaman kami bahwa kebijakan-kebijakan yang ansih hanya berfokus kepada kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada sektor-sektor indikator moneter itu kelihatannya belum cukup gitu ya. Kalau selama ini kita hanya memfokuskan kepada inflasi, pertumbuhan, atau mungkin cadangan devisa dan juga nilai tukar, kelihatannya belum cukup gitu ya. Hanya kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang hanya semata-mata monetarisme gitu. Jadi hanya yang beraspek moneter aja. Selama ini Bank Indonesia sebetulnya kalau kita cukup puas karena beberapa kebijakan sesuai dengan ruang lingkup kita dan kewenangan kita sudah memenuhi gitu ya. Itu tadi, inflasi kita sudah rendah dan terkendali. Cadangan devisa kita lumayan tinggi dan sudah mencukupi untuk secara nasional. Nilai tukar kita bisa jaga dalam level yang stabil dan masih under value sekarang dan terus kita pantau setiap hari. Sebetulnya kan sudah cukup ya tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Namun ternyata
kombinasi dari kebijakan-kebijakan lainnya, yaitu yang kita sebut dengan ada 2 kebijakan lain, yaitu kebijakan di aspek makroprudensial, bagaimana kita membantu perbankan dalam mendukung intermediasinya itu tadi, bagaimana mencukupi kebutuhan likuiditas perbankan. Nah ini jadi kalau boleh saya sebutkan di sini bahwa kebijakan utama ya, kalau tanya kebijakan utama Bank Indonesia di tengah pandemi ini apa, sebetulnya adalah istilahnya adalah kita melakukan kebijakan kuantitatif. Nah, istilahnya kebijakan kuantitatif ya, bukan kualitatif tapi kuantitatif. Jadi bukan hanya sekedar kebijakan-kebijakan, tapi juga kita mengeluarkan kebijakan kuantitatif, di mana tadi kebutuhan likuiditas pemerintah dalam rangka untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, dalam rangka untuk stimulus fiskal ya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, kemudian juga program-program program subsidi lainnya kan perlu likuiditas. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini sebagai bank sentral dan sebagai otoritas membantu ekonomi ini dalam penyediaan likuiditas. Bagaimana mekanismenya tadi sudah disampaikan, Bank Indonesia sesuai dengan surat apa namanya SKB itu kesepakatan bersama itu kita buat SKB antara gubernur kita membeli SBN pemerintah di pasar artinya pemerintah mengeluarkan SBN berharga langsung dibeli oleh Bank Indonesia, yang mana sebetulnya ini sebetulnya secara undang-undang tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan ya, ini karena kondisi dikhawatirkan ada terjadi ada terjadi sesuatu yang sehingga kalau pemerintah mengeluarkan SBN langsung dibeli oleh bank sentralnya, ini bisa menimbulkan moral hazard ke depannya kalau dalam kondisi. Nah, karena sekarang dalam masa-masa pandemi memang dibutuhkan adanya likuiditas pemerintah dalam rangka untuk program pemulihan ekonomi tadi ya, dalam rangka untuk stimulus fiskal dan seterusnya, dibutuhkan likuiditas, akhirnya disepakati dan disetujui oleh DPR bahwa pemerintah mengeluarkan SBN dan langsung dibeli oleh Bank Indonesia. Nah, pembelian SBN inilah uang yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk memberikan bantuan likuiditas kepada pemerintah dalam rangka untuk. Jadi kalau ditanya program utamanya tidak ada karena ini merupakan bauran ya beberapa kebijakan. Namun kalau dilihat adalah kebijakan kita lebih kepada kebijakan yang bersifat kuantitatif, memberikan bantuan likuiditas, memberikan ke pasar dan juga pada perbankan untuk melakukan strukturisasi, terutama pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pemulihan ekonomi ini kan salah satu yang akan digenjot adalah dari sisi demand ya. Teman-teman tahu ya, ada sisi demand dan sisi supply. Kalau dari istilahnya gini ya, kalau dari sisi supply itu adalah dari para produsen pabrik, toko, pengusaha, UMKM itu produsen yang kita sebut dengan dari sisi supply. Nah, sementara kalau sisi demand adalah pembeli, masyarakat, ya, juga orang yang membutuhkan dan yang sekarang ini kondisinya adalah walaupun supply tetap terjaga, UMKM terproduksi, sektor-sektor lain pabrik tetap produksi, bahkan lemah. Artinya orang sekarang kecenderungannya walaupun punya uang, tapi cenderung tidak untuk membelanjakan. Itu salah satu yang mungkin ingin disasar oleh pemerintah dalam rangka untuk menggerakkan bantuan sosial, bantuan-bantuan terutama kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Itu diberikan bantuan, fungsinya atau tujuannya apa? Itu adalah agar para masyarakat tersebut yang terdampak dengan COVID-19 ini berkemampuan dan juga memiliki daya beli kembali seperti semula. Artinya meningkatkan pembelian sehingga itu meningkatkan otomatis kalau toko ada yang beli otomatis kan juga akan berdagang terus. Pabrik kalau ada yang beli berarti harus berproduksi terus. Nah kalau selama ini nggak ada yang beli berarti toko tidak ada omset, pabrik-pabrik tidak ada produksi karena demand-nya berkurang. Nah ternyata memang fenomenanya bahwa pemikiran lebih lanjut ya adalah bagaimana meningkatkan permasalahan ada di sisi demand. Ini permintaannya yang sedang melemah. Ini kita sajalah mungkin terutama untuk yang tidak terdampak langsung kayak misalnya ASN atau saya dapat gaji setiap bulan nggak terdampak ya ada pandemi apa kan pasti gaji tetap bulan. Tapi kan ada pola konsumsinya berbeda. Kalau dulu mungkin saya mungkin setelah terima gaji jalan-jalan ke Banyuwangi, nginep di hotel, jalan-jalan ke tempat wisata itu kan ada konsumsi.
membelanjakan dari penghasilan. Tapi kalau sekarang dalam masa pandemi, ya walaupun saya tiap bulan gajian, tapi kan saya mengurangi konsumsi. Saya nggak mengurangi kegiatan di luar, saya tidak lagi wisata, tidak belanja segala macam, sehingga demand-nya berkurang. Nah itu sekarang kondisi sekarang, sehingga masyarakat, pemerintah berusaha untuk meningkatkan demand, yaitu tadi memberikan bantuan-bantuan agar masyarakat, khususnya yang masyarakat menengah ke bawah, kembali berkonsumsi, dan ini mudah-mudahan konsumsi akan berproduksi, mudah-mudahan ekonomi kembali bangkit dan mulai bergerak gitu. Nah ini mungkin secara garis besar bagaimana mudah-mudahan kebijakan-kebijakan dilakukan baik Bank Indonesia dengan BI Pol Mix-nya tadi bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah, otoritas fiskal, kementerian, lembaga, institusi otoritas lainnya, OJK, LPS, dan juga instansi lainnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa sama-sama bagaimana kita memulihkan ekonomi ini di tengah-tengah pandemi yang juga mungkin belum jelas kapan berakhir, tapi paling nggak kita punya harapan dengan beberapa fundamental ekonomi yang cukup bagus, tadi indikator yang masih baik dan cukup kondusif. Mudah-mudahan ini menjadi harapan dan juga menjadi semangat buat kita bahwa kita akan sektor UMKM ya, banyak sekali bantuan, baik itu restrukturisasi, bantuan-bantuan pembiayaan, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan, baik juga relaksasi fiskal, baik itu yang perpajakan segala macam. Mudah-mudahan ini kembali membangkitkan ekonomi kita, mudah-mudahan kita bisa cepat pulih ya, sebagaimana Cina dan Amerika yang semester kedua mereka sudah melihat tadi kan secara indikator global mereka sudah mulai sudah menunjukkan angka-angka yang pemulihan seperti mobilitasnya sudah bergerak, ekspor impor bergerak, transaksi mulai bergerak, dan mudah-mudahan kita juga mengarah ke sana dan bersama negara keluar dari pandemi COVID. Mungkin demikian. Gimana Mas Nurul? Oke, sudah. Baiklah, untuk Mbak Citra bagaimana, bisa dipahami? Ini mungkin karena keterbatasan. Saya rasa maksud saya gini, kalau ada teman-teman mahasiswa yang masih ada pertanyaan belum jelas, jangan terhalang, terkendala dengan masalah waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis. Insya Allah pasti jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat pada kesempatan kali, memang waktu terbatas, monggo silakan ditulis, nanti mungkin dari panitianya nanti sampaikan ke Mas Akbar ya, dikompilasi pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin masih mau ditanyakan atau belum jelas. Tapi yang jelas saya tadi sudah men-share bahan materinya, silakan dibaca. Kalau saya jelaskan satu-satu mungkin banyak angka sama grafik-grafik, tapi saya rasa mudah-mudahan ada di mahasiswa mulai terbiasa dengan angka grafik, menjadi salah satu bahan dalam memahami bagaimana perekonomian kita baik secara global, domestik, secara sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat adik-adik khususnya ya, meningkatkan pemahaman dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dan tadi sudah sampaikan Pak Dekan, Pak Hadar tadi saya sampaikan, saya menawarkan ke adik-adik mahasiswa khususnya yang prodi ekonomi syariah ya, minggu depan tanggal 5 sampai 10 Bank Indonesia mengadakan FESYAR, Festival Ekonomi Syariah se-Jawa. Itu ada beberapa kegiatan forum, ada talk show, ada seminar, yang topik-topiknya semua berkaitan dengan mohon kalau mungkin bisa adik-adik semua bisa hadir ya, karena ini ada virtual ya. Virtual kan nggak ada batasan, cuman modal gadget sama kuota aja gitu. Tapi kalau ada di kampus kan ada wifi gratis, jadi mungkin bisa mengikuti semua program-program forum yang ada di FESYAR. Karena menurut manusia sudah baca semua, sangat benar. Itu ininya, topik-topiknya sangat menarik dan saya yakin itu sangat bermanfaat buat adik-adik khususnya mahasiswa di prodi ekonomi syariah. Jadi harap untuk hadirannya ya. Karena virtual saya nggak ada kendala. Kalau dulu kan harus ke Surabaya, harus butuh ongkos, transport, akomodasi. Sekarang cukup itu tadi. Dan mudah-mudahan ini bisa mengikuti dan bisa menarik manfaat dari kegiatan FESYAR ke depan ini. Data komisaris AEI juga sudah saya serahkan ke Pak Prayogo, Pak Hestu. Oke, sip. Biar nanti nunggu surat resmi undangan dari BI Jember. Oke, siap Bu. Tindak lanjuti dan mudah-mudahan dukungan dari bukan dari IAIN, Bu Nisa, membantu dari Universitas Islam Jember sama Unmuh juga ya, atau UNED juga. Data yang saya berikan ada 9 komisariat IAEI Pak Hestu itu bisa dibantu untuk mobilisasi mahasiswa untuk mengunjungi FESYAR. Oke. Siap. Dari MED juga bisa.
Dari Oh, iya. MES, IAIN, Febi nanti juga siap kita join. Yang Oke, penting siap, kita teman-teman. Terima kasih. siap. Silakan MC moderator ditutup. Baiklah. Mungkin cukup sampai di sini tanya jawab. Mungkin dari Pak Hestu ada pesan-kesan atau motivasi untuk teman-teman. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nurul. Sekali lagi terima kasih. Saya atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, terima kasih Pak Hamdan, Rifai, dan juga seluruh jajaran dari IAIN Jember, dan juga dengan IAEI, Bu Nisa, serta seluruh audiens yang mengikuti. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan juga kesempatan untuk menyampaikan kebijakan Bank Indonesia, khususnya kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di masa-masa pandemi ini. Saya berharap mungkin ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Teman-teman IAIN ini untuk juga kita bisa sharing dari Bank Indonesia, tidak hanya topik-topik mengenai terkait dengan masalah pandemi, atau mungkin topik-topik lain yang menarik, walaupun juga yang terupdate, yang mudah-mudahan kalau memang membutuhkan apapun, terutama dengan pengembangan ekonomi syariah. Karena Pak Hamdan, kami di BI punya departemen khusus, namanya Departemen Ekonomi Keuangan Syariah. Itu kita punya konsep pengembangan ekonomi syariah, yang juga nanti kami punya program-program yang akan dilakukan khususnya di kantor perwakilan BI Jember. Nah, ini mungkin saya sangat ingin sekali men-share kepada adik-adik mahasiswa bagaimana konsep Bank Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah. Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut Pak Hamdan, ya, mudah-mudahan ini pertemuan kita yang bisa kita tindak lanjuti, dan mungkin pola kerjasama yang lain bisa kita tindak lanjuti juga. Mungkin demikian ya, saya lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan tadi kalau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo secara tertulis disampaikan ke kami, nanti akan kami tampung dan kami tanggapi dan kami jawab untuk apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami dari apa yang saya sampaikan. Mungkin demikian, sekali lagi terima kasih Pak Hamdan, matur nuwun, Bu Nisa terima kasih, semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hestu. Ya, sebelum kita akhiri, apabila dari audien teman-teman ada yang ditanyakan, bisa langsung disampaikan kepada panitia, langsung chat langsung. Nanti dari pihak panitia akan langsung disampaikan kepada Mas Akbar, yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Hestu. Nah, saya mewakili dari segenap panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan mensukseskan acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Hestu terima kasih, kepada Bapak Dekan terima kasih, dan serta kepada Bu Nisa saya sangat berterima kasih, dan terutama untuk teman-teman sekalian yang ikut memeriahkan acara pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Biasanya anak-anak mahasiswa senang foto bersama. Gimana Bapak? Oh, bersama dulu. Gimana Bapak? Anak-anak mahasiswa punya kreatif foto bersama katanya. Oh, foto bersama, gimana? Mohon bantuannya Baiklah, dimohon untuk peserta menghidupkan kameranya untuk nanti dibuat untuk foto bersama. Nah, ya yang belum muncul videonya muncul di foto. Monggo dihidupkan sebentar. Misalnya di foto ada 6 halaman. Iya, kepada seluruh audien. Videonya dimunculin semua, ayo yang cuma nama aja bisa muncul wajahnya. Iya, monggo semuanya dihidupkan sebentar wajahnya. Dirapikan teman-teman pada malu nih Pak. Oh, 2 menit aja muncul. Monggo ya, semuanya. Foto ada 6 halaman, jadi foto dokumentasi. Monggo dihidupkan semua. Dihitung Pak. Dihitung tuh Mas Nurul. 1, 2, 3. Bentar.
Lagi. Action semua. Satu. Action, ekspresi. Senyum semua. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu kali lagi. Salam perbankan dong. Satu, dua, tiga. Salam perbankan moderator. Baik, sudah. Salam perbankan. Ya, sebelum kita akhiri mungkin dari bisa salam perbankan untuk saudara Aziz mungkin bisa memimpin. Monggo saya persilahkan saudara Camut Abdul Aziz. Saudara Camut monggo biar nggak lama-lama. Sinyalnya buruk katanya. Baiklah, saya pimpin ya. Nanti apabila saya bilang perbankan syariah, kalian menjawab generasi muda pemberantas riba. Baik, bisa dimengerti. Saya mulai ya. Perbankan syariah. Generasi muda pemberantas riba. Oh iya. Terima kasih. Makasih Mas. Terima kasih untuk partisipasinya kepada teman-teman dan pihak yang telah mendukung mensukseskan acara kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami segenap panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih banyak Pak Hestu. Jangan kapok ya Pak Hestu. Sama-sama, terima kasih Bu Nisa, terima kasih Pak Ramdan. Terima kasih. Teman ya, adik-adik, silakan, senang bekerja sama dan ketemu sama adik-adik semua. Saya mohon pamit izin. Ya, Terima kasih Pak Dekan, Bu Nisa. Nanti kita lanjut buat minggu depan ya Bu. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma fiq ila awamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dadah. Pun monggo boleh meninggalkan arena. Ambuyut. Neng keluar lah. Keluar yut dari penyakit penyut. Thank you ya panitia, terima kasih. Dadah. Udah ya, Tara. Thank you. Udah kan? Udah. Aku tiba-tiba keluar loh katanya sama.
Ini